Banyak umat Islam yang tidak memahami tentang definisi iman, sehingga dikhawatirkan akan banyak umat Islam yang meninggal tanpa membawa iman. Sedangkan kita tahu, saat ini akan banyak sekali bencana dan musibah yang akan melanda umat manusia. Dan Anda adalah orang yang beruntung jika mau memahami apa yang akan saya sampaikan. Dan Anda ketahuilah, saya menyeru Anda semua kepada iman, karena sesungguhnya Allah sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Jika Anda meninggal dalam keadaan iman, maka Anda akan selamat. Dan jika Anda diberi umur yang panjang, maka Anda akan berjaya. Orang yang memiliki iman sempurna akan masuk surga tanpa hisab. Dan sedangkan orang yang terakhir sekali yang akan terbebas dari api neraka adalah orang yang memiliki iman sebesar biji sawi. Sedangkan manusia yang tak memiliki iman maka ia akan masuk neraka tanpa hisab karena setiap amal tanpa iman akan tertolak. Dalam video sebelumnya, saya telah membuat sebuah video tentang orang yang imannya tercabut hanya karena tidak meningkari kemungkaran. Itu disebabkan ia mengucapkan la ilaha illallah tapi hanya di lisan dan tak membenarkan dengan hati dan membuktikan melalui perbuatan. Untuk memasukkan iman ke dalam hati tidaklah mudah, butuh perjuangan dan mujahadah. Dan janganlah Anda mengira bahwa jika Anda telah sholat, puasa, dan menunaikan rukun Islam lainnya, dan Anda merasa telah beriman, itu cuma prasangka Anda wahai saudaraku. Pernah di masa Rasulullah SAW banyak orang Arab yang memeluk Islam dan ia mengaku beriman. Maka Allah menegur mereka sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 14, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kalian belumlah beriman. Kalian katakanlah kami baru berislam, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Dan Allah menjelaskan tentang orang yang beriman sebagaimana firman-Nya dalam surah Hujurat ayat 15, sesungguhnya orang-orang beriman sebenarnya itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan diri mereka di jalan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang benar. Wahai saudaraku, oleh sebab itulah kami sekali-kali tidak meragukan kebenaran mimpi-mimpi Muhammad Qasim tentang seruan kepada tauhid dan meninggalkan syirik, karena kami beriman kepada nubuwah Rasulullah tentang akan adanya mimpi benar di akhir zaman. Karena definisi iman menurut agama adalah membenarkan semua apa yang diberitakan oleh Rasulullah dengan pembenaran yang hak penuh dengan keyakinan, walaupun tidak menyaksikan apa yang disampaikan, mempercayainya, dan yakin ke atasnya dengan keyakinan yang qat'i. Jika Rasulullah menyampaikan sebuah berita, maka pasti realitanya akan terjadi demikian. Jika Anda yakin dan beriman kepada hadis Rasulullah tentang benarnya mimpi di akhir zaman, maka Muhammad Qasim adalah pembawa mimpi itu. Dan ingatlah mimpi-mimpi Qasim akan terjadi sebagaimana yang Allah perlihatkan dalam mimpi-mimpinya. Dan silahkan kunjungi web resminya. Jazakallahu khairan.